dirasakan apalagi sama ibu-ibu sehingga justru menurunkan komitmen dan semangatnya dalam melakukan program pengelolaan berat badan. Nah, sekarang kita mau coba untuk merubah mindset-nya lebih kepada kita mengetahui isi dalam tubuh ini. Jadi tidak hanya sekedar look atau penampilan dari luarnya, tetapi mendapatkan komposisi tubuh yang ideal. Nah, ngomong-ngomong ideal gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri kenapa tadi saya bilang pangsa pasarnya semakin tinggi karena sebelum pandemi pun nyatanya tren kenaikan berat badan ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jadi kita punya yang namanya riset kesehatan dasar yang diadakan setiap 5 tahun sekali, teman-teman gitu ya. Di sini terlihat obesitas dari tahun 2013 sampai tahun 2018 sekarang sudah menginjak angka 21,8%. Sekarang kita udah menginjak tahun 2021. Kalau dilihat dari trennya, pasti sekarang pun juga sudah lebih dari 22%. Begitu juga dengan angka kejadian obesitas sentral. Nah, dari yang awalnya di tahun 2013 ada 26,6, ini meningkat bahkan mencapai 31% di tahun 2018. Jadi kalau obesitas itu adalah kelebihan lemak secara umum, tapi kalau obesitas sentral adalah kelebihan lemak yang terdapat di area sentral, di area tengah badan, yaitu bisa terlihat dari visualisasi perut yang membuncit. Kadang tidak sedikit orang yang berat badannya ideal tapi perutnya buncit, atau bahkan dia kurus tapi perutnya buncit, disebut dengan skinny fat. Saya lanjutkan pada slide berikutnya. Ini saya mau mengajak teman-teman untuk main tebak-tebakan ya. Silahkan dijawab di kolom chat. Menurut Bapak Ibu semuanya, antara Nona AA, pernyataan ini benar atau salah? Yaitu Nona AA ini mempunyai berat badan lebih banyak dibandingkan dengan Nona BB. Menurut Bapak Ibu, teman-teman semua benar atau salah nih? Apakah Nona AA mempunyai berat badan yang lebih tinggi daripada Nona BB? Ini udah ada jawaban dari siapa? Saya lihat dari Bu Lili salah, dari Kak Fiona salah, dari Kak Dewi berat Nona AA lebih berat. Berarti benar ya pernyataannya maksudnya. Dari Ibu Sri Rahayu salah. Dari Kak Lukas salah. Dari Kak Vero salah. Dari Bu Maria Stefani belum tentu. Nah, belum tentu ini disebabkan sama apanya ya? Kenapa belum tentu? Halo, ada dari Kak Vivi. Olivia, apa kabar Mbak Olive? Belum tentu. Bisa jadi dari berat badan Nona BB karena massa otot lebih besar. Ini saya suka jawabannya. Sudah mulai menjurus pada komposisi tubuh, tidak hanya sekedar berat badan dan visual. Dari Dokter Eri juga seperti itu, belum tentu. Dari Bu Ina, berat badan sama ya Bu ya berat badannya. Dari Kak Silvi ini salah, Nona AA lebih banyak fat. Oke, langsung aja kita buka jawabannya. Nah, secara visual gitu ya, Nona AA ini terlihat lebih melebar dibandingkan dengan Nona BB. Amati bagian lengannya, dia lebih bergelambir. Area perutnya, dia tidak memiliki shaping, ya, tidak mempunyai lekuk tubuh seperti Nona BB. Kemudian pahanya menyatu. Kalau yang Nona BB ini pahanya ramping. Tetapi kalau kita lihat komposisi tubuh dari kedua wanita ini, nyatanya memang benar mereka memiliki berat badan yang sama. Jadi selamat untuk Bu Ina ya, memiliki berat badan yang sama. Apa yang membuat kedua wanita ini secara visual terlihat berbeda? Ada pada tadi jawaban berikutnya yang juga sudah dijawab sama teman-teman semua adalah pada fat dan muscle-nya. Pada Nona AA,
dia memiliki muscle lebih rendah daripada Nona BB, 20 kilo saja, sedangkan Nona BB ada di 23 kilo. Fatnya lebih tinggi dia, jadi terlihat lebih berbobot, lebih bergelambir, sementara dengan berat badan yang sama, kalau isinya mayoritas adalah otot, terlihatnya adalah lebih lean atau lebih ramping. Nah, inilah pentingnya sebelum melakukan program pengelolaan berat badan, ketahui dulu komposisi tubuhnya. Jadi tidak hanya sekedar saya berpatokan turun 5 kilo. Kalau hanya seperti itu, saya rasa dalam seminggu gampang. Ada cara yang cepat gitu ya, nggak makan karbo, kemudian less seasoning, tidak ada rasa, itu akan sangat cepat turun berat badan. Tetapi yang turun adalah pada kandungan atau komponen air, jadi bukan fat loss. Nah, ngomong-ngomong air, tadi kita punya 4 kategori komposisi tubuh. Jadi ini adalah yang biasanya kita pakai gitu ya, tapi selain itu juga ada klasifikasi yang lebih simpel, yaitu ada berdasarkan 2 kompartemen saja, yaitu fat mass atau massa lemaknya 15-25% dan massa yang bebas lemak. Jadi banyak banget ya, 75-85%. Ada juga yang menggunakan klasifikasi 3 macam. Jadi sudah mulai di breakdown, di sini ada body water atau cairan tubuh. Nah, begitu kita masuk pada 4 kompartemen ini, bagian yang ini nih, protein dan mineralnya pun juga di breakdown masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus pada 2 dulu ya, yaitu pada fat dan muscle. Muscle sendiri atau otot tubuh ternyata banyak macamnya. Ada yang dia cara kerjanya secara sadar maupun tidak disadari. Secara umum dianjurkan untuk laki-laki memiliki kadar otot yang lebih dari 33%. Kalau wanita memiliki kadar otot yang lebih dari 24%. Nah, pada saat kita olahraga, pada saat kita melakukan weight management, skeletal muscle adalah jenis otot yang paling dominan, yang bisa kita olah, karena dia cara kerjanya disadari. Jadi ini bisa kita bentuk. Kalaupun kita dietnya kebablasan, ya ini juga yang akan terbakar si skeletal muscle ini. Nah, berbeda dengan smooth dan cardiac muscle yang terdapat pada organ-organ tubuhnya kita, seperti contohnya pada pembuluh darah, kemudian pada jantung, ini kerjanya tidak disadari. Kita lagi tidur pun, otot-otot ini pun tetap bekerja. Berikutnya, kalau kita ngomongin lemak tubuh, ini ada 2 yang akan kita bahas, yaitu subkutan fat. Ini dia, subkutan fat. Jadi lemak yang ada di bawah lapisan kulit. Jadi kalau saya cubit pipi, gitu ya. Nah, di bawah lapisan kulit pipi ini ada lemak, namanya adalah subkutan fat. Kalau saya pegang lengan saya gitu ya, di bagian sini pun juga ada subkutan fat. Jadi di bawah kulit di seluruh tubuh kita itu ada yang namanya subkutan fat. Tetapi ada satu jenis lemak lagi namanya adalah visceral fat yang berbahaya, tidak kalah berbahayanya dari subkutan fat, dan dia bandel. Susah kalau kita mau membakar ataupun menguranginya. Visceral fat ini tertimbun di rongga perut kita, dekat dengan organ-organ, dekat dengan liver salah satunya, sehingga orang yang memiliki visceral fat berlebih cenderung memiliki faktor risiko lebih tinggi terkena fatty liver. Nah, tentunya kita tidak mau terjadi hal seperti itu. Untuk kadar visceral fat sendiri, standarnya adalah 1-9. Dikatakan tinggi kalau sudah mencapai poin 10-15 dan sangat tinggi bila poinnya 15 ke atas. Nah, dan di sini kita juga punya satu studi, yaitu pria dengan lingkar pinggang atau perut lebih dari 40 inci
dokter, memiliki risiko 12 kali lebih besar terserang diabetes atau resistensi insulin. Karena si visceral fat ini sekali lagi dekat dengan organ-organ dalam tubuh sehingga dia bisa menutupi organ-organ penting kita sehingga nutrisi, air itu akan lebih sulit untuk masuk ke dalam organ tersebut. Lama-kelamaan ya fungsi organnya bisa mengalami penurunan. Nah, kemudian stres yang menghasilkan hormon kortisol. Hormon stres ini nyatanya mempengaruhi penumpukan jumlah lemak dan meningkatkan mobilisasi penyebaran lemak sehingga menyebabkan pembesaran visceral fat. Jadi kalau kita stres, ini akan menyebabkan lemak banyak termobilisasi dan tertumpuk di area center atau perut kita. Faktor risiko dari penumpukan lemak ini sendiri ada banyak, mulai dari faktor makanan. Tentu saja makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, ini akan mencetuskan penumpukan lemak, apalagi kalau tidak diimbangi dengan olahraga. Jadi yang di metabolisme menjadi energi harusnya untuk beraktivitas, tapi malah ditimbun dalam tubuh itu sendiri. Kemudian dari gaya hidupnya, comfort lifestyle, jarang berolahraga, sedikit bergerak. Olahraga itu adalah aktivitas yang terstruktur ya. Jadi di situ ada frekuensi, ada durasi, ada repetisi, ada beban yang terhitung, yang terukur. Berbeda dengan kita ngomongin aktivitas fisik. Jadi nanti nggak ada alasan ibu-ibu, saya setiap hari sudah melakukan olahraga Mbak Resti, berupa apa Bu? Berupa nyapu, ngepel, kemudian berkebun. Nah, semua itu dimasukkan ke dalam kategori aktivitas fisik. Walau aktivitas fisik sebenarnya juga menyumbang pengeluaran kalori, tetapi tidak seintens bila kita berolahraga. Kemudian dari gaya hidup ini juga adanya waktu tidur yang tidak teratur. Ini membuat siklus tubuh kita, termasuk metabolisme lemak, dan semuanya menjadi kacau. Berikutnya faktor yang mau tidak mau akan kita jalanin. Namanya adalah faktor aging. Nah, pada seorang wanita seorang pria mengalami andropause, terjadi penurunan kadar hormon-hormon seksualnya, ini pun juga cenderung terjadi penumpukan lemak. Pernah terasa nggak? Dulu waktu muda, makan banyak, nggak jadi masalah, tetap langsing. Tetapi begitu udah usia segi, bapak-bapak gitu ya, lebih banyak yang mengalami perut buncit di usia yang lanjut daripada mereka yang masih muda. Karena tadi adanya faktor hormonal. Jadi pada saat kita usia produktif, kita harus berterima kasih nih pada hormon seksual kita yang juga mengatur distribusi dan kadar lemak dalam tubuh. Berikutnya adalah karena yang diproduksi pada saat stres itu juga bisa menjadi faktor risiko penumpukan lemak. Bakteri usus. Nah, usus ini adalah tempat untuk menyerap zat gizi penting yang dibutuhkan sama tubuh. Tapi pada saat usus kita ini lebih banyak bakteri jahatnya, otomatis, solusinya adalah kami perkenalkan yaitu diet tepat dengan program Body Key. Nah, mengapa Body Key? Karena di sini tidak sekedar main cutting kalori. Tidak sekedar kita memberikan target olahraga yang berlebihan. Juga tidak sekedar kita membatasi atau menambahkan jenis makanan tertentu. Jadi kalau diet populer di luaran, no karbo sama sekali. Jadi tepung, nasi, gula tidak boleh. Kemudian ada juga jenis diet yang seasoning tidak boleh. Tetapi kalau di program Body Key ini, kita lebih dalami lagi dari keseimbangan nutrisinya.
makronutrisi diperhatikan, mikronutrisi diperhatikan, kemudian juga tentunya kebutuhan serat diperhatikan di sini. Yang kedua adalah kita lebih ke arah mengatur kalori masuk dan kalori keluar sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa sih kalori yang dipangkas sama Bodiki ini sedikit, cuma 500 per hari? Ya karena kita mau diet yang sehat dan hasilnya bertahan lama. Jadi tidak hanya sekedar turun berat badan dengan kehilangan massa air. Kemudian kita akan perhatikan dari masing-masing individu terhadap dominasi mereka. Apakah mereka lebih cenderung pada yang fat sensitif ataukah yang karbo sensitif. Bagaimana caranya? Nanti kita akan sama-sama belajar ya. Nah, dari program ini sendiri bisa dikatakan holistik. Holistik itu secara menyeluruh. Jadi 6 segi dari gaya hidupnya kita akan diakses, akan dikasih tahu sama program Bodiki ini. Dari dietnya, mana sih diet yang tepat untuk saya gitu ya. Karena saya selama ini udah diet rendah lemak, tetapi hasilnya tidak maksimal. Ternyata saya harus diet yang rendah karbohidrat. Nah, ini sedari awal sudah dibantu ditentukan sama program Bodiki. Kemudian dari aktivitasnya, kita nanti akan diketahui level aktivitas kita itu ada di mana. Apakah kita sudah rutin olahraga, ataukah kita hanya sekedar melakukan sudah percaya diri, mau melakukan program pengelolaan berat badan, ataukah kita hanya sekedar mengikuti tren. Nah, kalau yang seperti ini biasanya komitmennya nggak kuat. Yang namanya perjalanan pengelolaan berat badan itu tidak seperti kalkulasi matematika. Kalau dalam sehari saya kurangi 500 kalori 1 kilo. Minggu ketiga turunnya total 1,5 kilo. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Gitu ya, karena tergantung banget sama metabolisme dan faktor yang lainnya. Bisa jadi 2 minggu pertama turunnya sesuai harapan. Begitu minggu ketiga stuck nih. Nah, bagi mereka yang rasa percaya diri dan komitmennya belum terbentuk secara kuat, ini akan menjadi. Kemudian yang keempat adalah faktor stres. Nah, bagaimana di sini kita menjalankan diet sebenarnya dengan fun, dengan makanan yang tetap enak, tapi bernutrisi. Pola makan itu sendiri pada poin yang kelima. Nah, kapan Anda makan sama pentingnya dengan apa yang Anda makan untuk menjaga tingkat metabolisme. Kemudian faktor yang keenam adalah pola tidur yang banyak orang masih bolong tuh di sini, di pola tidur sebenarnya gitu ya. Karena kalau diet, pola makan, aktivitas itu lebih bisa terukur. Pola tidur ini biasanya lebih disepelekan. Nggak masalah lah, terjadi proses recovery yang maksimal. Nah, itu dia ya. Jadi sarannya adalah 7 hingga 9 jam tidur di setiap malamnya. Jadi bukan merupakan 4 jam dicicil di malam, 3 jam dicicil di siang, tetapi secara kontinu durasi 7 jam di malam. Ada pilihan sesuai dengan kebutuhan dan durasi yang dipengen sama customer-nya kita nanti. Bagi mereka yang nggak mau pusing gitu ya, pengen paket yang all in, kita punya namanya adalah Jump Start Kit, di mana dia terdiri dari rangkaian produk untuk konsumsi 60 hari. Jadi di sini kita punya proteinnya 5. Proteinnya sekarang tidak all plant, tetapi semua varian rasa pun bisa dikonsumsi. Jadi mau rasa berry bisa, rasa coklat bisa, rasa green tea bisa. Dan kita ada di sini 4 box Bodiki drink.
ditambah dengan double X, dan khusus untuk Jumpstart Kit ini produk tambahnya nggak bisa milih. Jadi sudah terpatok pada green trim. Jadi yang untuk fat sensitive. Kita punya new merchandise tampil dengan warna yang lebih fresh. Jadi di situ ada gym bag, ada jersey, ada shaker, dan tentunya ada alat bantu in body watch. Nah, bagi mereka yang pengen coba dulu lah gitu 30 hari bisa banget. Jadi kita sediakan ada 2 box body key, kemudian ada 2 kanister high protein, double X1, dan di sini sudah bisa pilih antara mau yang carb blocker ataukah mau yang green trim untuk 30 harinya. Untuk yang 60 hari kita juga ada. Jadi sama gitu ya, dapatnya 5 kanister high protein, 4 box body key, double X-nya 1, bisa pilih antara carb blocker atau mau green trim. Alat bantunya seperti apa? Dijual terpisah dengan harga yang spesial untuk Bapak Ibu semua. Jadi bisa beli misalnya paket 30 hari sama jamnya aja, boleh. Paket 60 hari sama merchandise sama sekernya aja, boleh gitu ya. Pembelanjaan dalam satu invoice tentunya. Nah, dari produknya sendiri nih, kita mau ngomongin beberapa karakteristik atau selling point dan manfaat dari produk body kit drink ini. Apa sih keunggulannya gitu ya? Satu, kata kuncinya adalah body kit drink ini sebenarnya sudah komplit ya. Di situ ada makronutrisi, ada mikronutrisi, mineral dan vitamin, kemudian ada seratnya. Jadi gampangannya body kit ini berisi zat gizi dari 1 piring makanannya kita. Nah, sehingga dikatakan bahwa dia membantu memenuhi 1/3 dari kebutuhan gizi hariannya kita. Vitaminnya banyak, ada 12 macam, mineralnya juga tidak kalah banyak, ada 13 macam. Kemudian seratnya 5 gram dalam 1 saset ini, di mana ini sudah bisa dikatakan produk yang tinggi serat, bermanfaat untuk pencernaan iya, kemudian memberikan rasa kenyang lebih lama pastinya juga iya, serat ini. Proteinnya 6 gram protein tiap sajian untuk membantu mempertahankan massa otot. Jadi berdietnya terkontrol, massa ototnya pun juga bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Nah, mencegah nyemil berlebihan. Kalorinya sendiri bagaimana Mbak Resti? Nah, ini dia. Jadi kalau malam hari body kit drink ini memang disarankannya lebih cenderung di malam hari karena satu, kita sudah tidak ada aktivitas fisik maupun olahraga di malam hari, kecuali kalau pekerja kantoran terus olahraga di malam hari itu lain lagi ya, masih ada pembakaran. Tapi kalau ibu rumah tangga, pekerja kantoran, saya rasa malam hari ini udah menjadi penutupnya hari. Jadi tidak ada aktivitas pembakaran yang signifikan, sehingga daripada kita menimbun lemak, menimbun kalori, kita sarannya adalah body kit drink ini, di mana dia mudah cerna, kemudian zat gizinya pun juga udah komplit, kalorinya dia terkontrol. Jadi untuk varian yang vanilla dan yang cafe latte itu hanya 120 kalori saja, sedangkan yang coklat 130 kalori. Jadi pas banget untuk memberikan asupan makan malam. Nah, bagi yang nggak mau ribet juga dipakai buat sarapan, boleh. Tinggal nanti ditambahin buah, ditambahin sayur, itu bisa di-shake bareng sama produk kedua, high protein, itu juga bisa. Nah, protein sendiri, dia base-nya adalah nabati. Jadi terbuat dari kacang kedelai, kacang gandum, dan kacang polong, sehingga jangan khawatir kita nanti menumpuk lemak-lemak dalam tubuh kita. Justru kita bisa memberikan asupan protein yang tinggi, memberikan rasa kenyang, kemudian membangun massa otot, recovery setelah kita berolahraga, jangan sampai otot-ototnya kita ini ikut terbakar.
bakar. Nah, keunggulannya adalah dia mengandung 9 asam amino esensial. Kenapa namanya esensial? Karena tubuh tidak bisa memproduksi sendiri. Mau tidak mau harus didapatkan dari makanan. Nah, kemudian dia mempunyai PDCAAS1 atau gampangnya adalah daya cerna, daya serap sama dengan 1. Dia tinggi banget proteinnya, jadi 13 sampai 17 gram protein untuk setiap porsinya per 2 skupnya dan non GMO. Jadi kedelainya kita organik, alami sehingga aman untuk dikonsumsi setiap hari pun ya, tidak merupakan hasil dari rekayasa genetika. Karena rekayasa genetika ini kan masih menjadi kontroversi antara manfaat dan efek negatifnya. Produk berikutnya adalah Double X. Kami hadirkan Double X untuk membantu menunjang pemenuhan mikronutrisinya. Karena Nutrilite tahu kalau kita melakukan program pengelolaan berat badan tidak hanya fokus pada makronutrisi, tetapi harus ada faktor pendukungnya, harus ada tukang-tukangnya nih yang untuk menggarap si makronutrisi tersebut. Sehingga di sini Double X dengan 12 vitamin, 10 mineral dan 22 konsentratnya tentunya menjaga stamina pada saat kita berdiet. Lebih jauh lagi di breakdown dia memberikan manfaat antioksidan karena pada saat kita berdiet gitu ya, sel-sel tubuh kita bisa saja mengalami tanda kutip stres ya, karena adanya perubahan pola yang kita lakukan tentunya menjadi gaya hidup yang lebih baik. Nah, ini bisa dibantu diredam dengan kandungan antioksidan yang ada pada Double X. Nah, dari segi zat gizi mikronya, di sini ada beberapa yang bisa kita highlight, seperti vitamin B kompleks. Apa pentingnya vitamin B kompleks untuk berdiet? Yaitu untuk metabolisme energi. Jadi lagi-lagi memecah si makronutrisinya. Jadi karbohidrat, lemak, protein dijadikan energi. Beberapa orang mengalami efek yang kenapa ya kalau saya konsumsi vitamin B kompleks malah jadi nafsu makannya meningkat? Kuncinya adalah di sini. Metabolisme energi ini digunakan untuk aktivitas. Jadi pada mereka yang kurang aktivitas fisiknya, ini bisa jadi dibacanya saya harus membuang kemana ya energi ini, akhirnya makan lagi, dan makan lagi. Jadi kalau sudah konsumsi vitamin B kompleks, timbul gejala seperti itu, cek apakah aktivitas fisiknya sudah bagus. Kemudian vitamin D. Nah, masa pandemi vitamin D terkenal banget meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya iya, gitu ya. Nah, pada saat kita berdiet, vitamin D juga tidak kalah penting perannya, yaitu dia menghambat pembentukan sel lemak yang baru. Chromium picolinat. Nah, ini meningkatkan metabolisme karbohidrat dan lemak. Juga nyatanya mampu membantu menjaga level gula darahnya kita. Berikutnya ada kalsium. Nah, kalsium ini dikenal untuk menjaga kesehatan tulang, untuk relaksasi otot dan syaraf gitu. Tapi pada saat kita berdiet ternyata bisa meningkatkan panas tubuh kita, termogenesis sehingga panas tubuh meningkat, pembakaran lemak juga meningkat, lipolisis ya, lipolisisnya pun juga ikut meningkat. Nah, itu tadi adalah 3 core produk dalam Body Key. Berikutnya nih untuk mereka yang tadi ketahuan dietnya adalah fat sensitif, bisa disarankan green trim yang mengandung EGCG dari ekstrak teh hijau. Nah, green trim ini cara kerjanya dia dilengkapi sama green select phytosome sehingga green select phytosome ini akan mengikat EGCG untuk dibantu menembus sel. Nah, masuk ke dalam sel-sel yang ada di pencernaannya kita sehingga lebih banyak EGCG yang terserap di usus. Pembakaran lemak pun juga akan lebih optimal. Kemudian dia dilengkapi sama brown seaweed sebagai sumber antioksidan.
badan. Dikonsumsinya berapa kali? Sehari 2 kali, kuncinya rutin. Jadi green trim ini berbeda dengan fat burner yang ada di luaran. Kalau di luaran kan biasanya sarannya konsumsi 1-2 jam sebelum kita exercise, sebelum kita olahraga, supaya pada saat olahraga kita bisa mengeluarkan kalori lebih banyak, berkeringat lebih banyak. Nah, kalau green trim ini, dia bahkan efeknya ini jangka panjang. Jadi, asalkan kita mengkonsumsinya secara rutin, maka tingkat metabolisme kita akan ditingkatkan sama kita. Bahkan setelah kita selesai olahraga pun. Kuncinya adalah rutin. Jadi, sehari dikonsumsi 2 kali. Bagi mereka yang sensitif terhadap karbohidrat, sarannya adalah konsumsi carb blocker sebelum makan. Kalau ini harus sebelum makan, karena dia cara kerjanya adalah menghambat keluarnya enzim yang dia mencerna gula dan pati. Per 3 tabletnya dia bisa memblok 500 kalori. Jadi kalau kita disarankan total kalori intake 1.200 kalori dalam sehari. Kemudian kita karbo sensitif, kita konsumsi 3 tablet carb blocker. Bukan berarti kita nanti bisa menambahkan 500 kalori dari makanan ya, karena yang diblok hanyalah kalori dari karbohidrat, sementara lemak dan protein itu masih bisa tercerna sama tubuhnya kita. Jadi kita tetap mengikuti total kalori intake 1.200 kalori. Nah, itu tadi dari segi produk-produknya. Sekarang Resti lanjutkan pada gimana sih caranya menjalankan Body Key program ini. Sebenarnya simple. Jadi, satu, ketahui dulu komposisi tubuhnya kita. Know your body. Jadi, ketahui dulu isi tubuhnya kita seperti apa. Langkah kedua, tentukan target yang realistis. Kalau saya butuhnya turun lemak 3 kilo, oke, program 30 hari saya akan kejar, insya Allah bisa gitu ya. Tapi pada saat orang yang obesitas mempunyai target turun massa lemak 20 kilo gitu ya, rasanya kalau menentukan target waktu 60 hari itu susah gitu ya. Jadi kita bikin target yang realistis. Dan lagi tadi penurunan lemak, kemudian peningkatan massa otot, itu tidak seperti kalkulasi matematika yang angkanya bisa mutlak ya. Kemudian yang ketiga, kita bantu atur kembali pola makan. Keempat, aktif bergerak dengan melakukan olahraga secara terstruktur. Kelima adalah catat dan kontrol gaya hidup lainnya, faktor stres, tidur. Langkah yang pertama ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, lakukan tes komposisi tubuh. Tidak perlu setiap hari karena nanti hasilnya kurang bisa terbaca, tidak signifikan gitu ya. Jadi cukup dilakukan 1 minggu sekali saja. Ada beberapa syarat untuk mendapatkan hasil yang akurat, yaitu dilakukan di pagi hari setelah buang air kecil tentunya, kemudian sebelum makan, sebelum berolahraga, dan kita sudah berdiri paling tidak 5 menit supaya aliran darah, cairan tubuh kita pun sudah terdistribusi dengan baik. Nah, ngomong-ngomong langkah pertama ini, kita mempunyai beberapa BMI scale untuk membantu mengetahui komposisi tubuh. Yang pertama untuk penggunaan personal kita punya InBody Watch. Kemudian yang kedua, nah ini biasanya untuk digunakan keluarga gitu ya, bisa digunakan oleh banyak orang. Kita bisa pilih InBody Dial dan Carada Scan. Masing-masing mempunyai fitur yang berbeda. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya. Bagi yang nggak pengen ribet, pengen memonitor hasilnya melalui aplikasi, tidak ditulis manual di notebook gitu ya, bisa memilih InBody Watch maupun InBody Dial karena ini bisa terhubung sama aplikasi Body Key Apps. Nah, dia bisa melakukan InBody test, jadi bisa ketahuan komposisi tubuhnya dari InBody test. Hasilnya yang keluar massa lemak, massa otot, BMI atau Body Mass Index, indeks massa tubuh kita seperti apa, BMR atau tingkat metabolisme kita, tetapi kedua alat ini tidak bisa keluar hasil body age atau usia sel kita, usia tubuh.
Kalau di in-body watch juga tidak bisa keluar hasil visceral fat, tetapi di in-body dial dia bisa keluar hasil visceral fat. Nah, kalau Karadaskin semua hasil ini tadi bisa keluar, tapi dia tidak bisa dilakukan in-body test, sehingga hasilnya perlu dicatat secara manual. Nah, langkah yang kedua adalah target. Jadi di aplikasinya, di menu setting, tentukan targetnya. Mau turun 0,5 kilo atau mau turun 1 kilo dalam seminggu, silakan di-adjust, silakan disesuaikan. Dan ini pun bisa diganti setiap 1 bulan sekali, ataukah pada saat kita sudah mengalami perubahan yang signifikan. Nah, langkah yang ketiga adalah ketahui tipe dietnya. Apakah dia fat sensitif ataukah karbo sensitif, untuk mengetahui proporsi dari makanan. Untuk mengetahui proporsi makanan. Bukan untuk mengetahui zat gizi mana yang kita hilangkan. Jadi pada mereka yang fat sensitif tetap bisa konsumsi lemak, lemak baik gitu ya, kurang dari 30%. Bagi mereka yang sensitif terhadap karbohidrat, tetap makan karbohidrat, tetapi tidak sebanyak ini, gitu ya. Jadi cukup 30-40% saja dari total kebutuhannya. Cara pertama, bagi mereka yang menggunakan in-body watch, gitu ya, akan mendapatkan master code untuk membuka body key assessment 63 pertanyaan. Nanti akan ketahuan di situ. Tapi sekarang kita pun juga ada kuesioner mandiri. Jadi bagi mereka yang tadi beli paket 30 hari atau beli paket 60 hari tanpa in-body watch-nya pun juga bisa mengetahui mereka fat atau karbo ya. Nah, sekarang kita sama-sama hitung yuk gitu. Oke, contoh kasusnya saya deh kalau gitu. Nanti silakan teman-teman, Bapak Ibu tulis di kolom chat ya. Saya ini termasuk tipe diet yang karbo sensitif ataukah yang fat sensitif. Jadi saya mulai, usia saya di bawah 35 tahun. Nanti minta tolong di total ya, skor saya berapa dan masuk kategori yang mana. Saya di bawah 30 tahun, artinya saya mendapatkan skor 0. Kedua orang tua saya tidak menderita diabetes, sehingga lagi-lagi saya mendapatkan poin 0. Lingkar perut saya 79 cm. Nah, silakan ya dihitung. Kemudian aktivitas fisik saya sehari-hari adalah pada ini. Salah satu. Jadi kalau rutin olahraga itu secara terstruktur 3-5 kali, ada durasi 30-60 menit memang diniatkan untuk olahraga. Itu kita katakan rutin berolahraga. Aktif bergerak dikatakan apabila tiap 2 jam sekali dia ada aktivitas berjalan. Jadi tidak hanya duduk di depan laptop misalnya. Nah, itu dikatakan dengan aktif bergerak. Jadi saya ada di kolom 20. Nah, minta tolong nih teman-teman Bapak Ibu, dari 4 faktor tadi, nah saya mendapatkan poin berapa dan ada di kategori yang mana nih? Silakan dijawab di kolom chat. Sekali lagi, usia saya di bawah 35 tahun, orang tua tidak ada riwayat diabetes, lingkar perutnya 79 cm, tapi aktivitasnya hanya salah satu nih, rutin berolahraga atau aktif bergerak. Nah, saya ada di mana nih? Apakah ada di karbo sensitif ataukah saya ada di fat sensitif? Nah, dibantu jawab sama Kak Lili nih, sama Pak Adi Surya juga. Jawabannya
Kompak ya, jawabnya fat sensitif. Oke, terima kasih. Nah, total poin saya adalah 20. 20 itu kurang dari 60 sehingga tipenya fat sensitif. Oke. Sekali lagi ya, tipe dietnya kalau kurang dari 60 dia fat sensitif. Nah, kalau lebih dari 60 dia karbo sensitif. Wah, terima kasih jawabannya pada benar ya jawabnya. Tapi Bapak Ibu teman semua terkadang kita mendapatkan klien yang setelah kita assess ada di poin 60 nih nilainya. Nah, kita jadinya bingung dong, 60 ini masuknya kemana? Nah, misalnya dia 60 persis gitu ya hasilnya, kita amati poin ini, poin lingkar perutnya. Kalau lingkar perutnya dia sudah ada di sini, sudah lebih dari anjuran, kita masukkan ke dalam kategori fat sensitif. Kalau dia poinnya sama dengan 60. Jadi amati lingkar perut. Tapi kalau dia ada di dua kolom ini, kita bisa sarankan pada yang karbo sensitif. Oke, nah nanti bisa dicoba lagi ya. Nah, langkah yang keempat adalah melakukan aktivitas fisik. Mulai dari pelan-pelan aktivitas fisiknya sehari-hari ditambah frekuensinya juga dibikin lebih sering. Tidak berhenti di situ, harus dilanjutkan dengan olahraga atau aktivitas terstruktur. Macamnya apa aja? Banyak gitu ya, tapi berhubung kita lagi pandemi, yang bisa kita lakukan di rumah seperti sepeda statis, kemudian skipping atau lompat tali, senam aerobik, itu bisa untuk membantu memperbaiki metabolisme. Lanjut nih, olahraganya pun juga bervariasi. Setelah tadi olahraga yang aerobik, sekarang dilanjut sama olahraga yang olah otot. Nah, ini ada contohnya. Gitu ya. Jadi olahraga beban itu bisa digunakan untuk variasi olahraga otot. Lanjut nih untuk menjaga kesehatan sendi dan fleksibilitasnya bisa dengan yoga, pilates. Nah, ini juga bagus untuk kesehatan saraf. Lanjut pada tahap yang kelima, yaitu catat dan kontrol setiap pencapaian dan hasilnya kita. Karena tadi seperti saya katakan, hasilnya tidak selalu mulus gitu ya, tapi kadang kita 2 minggu pertama kemudian mengalami tantangan. Nah, ini kita evaluasi untuk mencari caranya, cara keluarnya seperti apa. Nah, itu tadi adalah slide terakhir dari saya. Jadi recap-nya adalah Body Key program ini memperhatikan 6 kunci gaya hidup. Secara pemilihan paketnya, kita juga punya beberapa, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien kita. Alat bantunya pun sekarang juga beragam, mau pakai yang watch, mau pakai yang body dial, mau pakai Karada, kemudian cara asesmennya mau pakai aplikasi bisa, mau secara manual pakai kuesioner bisa, dan kita pun juga sudah ada langkah-langkah yang bisa diadaptasi nih dalam kehidupan sehari-hari, melakukan tes komposisi tubuh, menentukan target yang realistis, kemudian mengatur pola makan, aktivitas, dan tentunya mencatat setiap pencapaian. Oke, nah itu tadi adalah benar-benar slide terakhir dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Maria. Wow, terima kasih banget Mbak Resti. Wah, kita berikan tepuk tangan ya untuk Mbak Resti. Thank you Mbak, penjelasannya sangat jelas. Sama-sama Bu. Ya, saya percaya semua teman-teman belajar banyak ya dari Mbak Resti ya. Oke, sekarang saya akan buka sesi untuk tanya jawab ya. Ini sudah jam 8. Oke. Kita lihat dari chat ya, Mbak Resti ya. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Oke, bentar saya baca. Nah, apakah boleh dari Ibu Lili nih, apa boleh minum carb blocker dan green trim? Atau harus salah satu? Jadi boleh nggak bareng gitu?
Karena carb blocker kan untuk yang carb sensitif, green trim untuk fat sensitif. Nah, apa boleh sensitif. minum bareng? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Lili. Ini pertanyaan yang banyak juga disampaikan gitu ya. Bagaimana dengan seseorang yang sudah terbiasa menjalankan pola makan rendah karbo, tetapi setelah melakukan assessment, setelah menjawab kuesioner, ternyata hasilnya adalah sensitif terhadap lemak. Jadi keduanya sebenarnya bisa digabungkan, tidak masalah gitu ya. Jadi sebelum makan tetap mengikuti pola makan yang rendah karbohidrat dengan kita blok dulu enzim yang mencerna si gula dan pati-patian ini dengan carb blocker. Kemudian begitu selesai makan, kita konsumsi green trim yang sesuai dengan dominasi tipe dietnya kita. Jadi carb blocker karena kita sudah terbiasa dengan pola makan yang rendah karbo, kemudian green trim lebih kepada mendukung dominasi dari tipe dietnya kita. Bisa dikonsumsi secara bersamaan. Baik, menurut saya menjawab ya. Lalu pertanyaan dari Bu Sri Rahayu, minum green trim boleh minum high fiber juga? Nah, pertanyaannya Mbak. Tentunya, iya, terima kasih Bu Sri Rahayu. Tentunya bisa gitu ya, karena green trim tadi cara kerjanya adalah membantu meningkatkan metabolisme tubuh, membakar lemak-lemak tubuh atau lemak subkutan yang memang dia utamanya di area perut dan pinggang. Nah, fiber ini dia selain untuk menjaga kesehatan pencernaan, kemudian juga bagus untuk memberikan rasa kenyang, nyatanya fiber ini bisa dikombinasikan untuk menjaga kadar kolesterol darah karena dia mengandung serat larut yang nanti akan mengikat kolesterol darahnya kita. Nah, kolesterol darah ini merupakan juga breakdownan dari lemak-lemak tubuh yang tidak terpakai yang akhirnya dimetabolisme oleh liver atau hati kita dijadikan produk kolesterol seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Resti. Lalu berikutnya dari Bu Lili lagi, apakah bodiki dan protein yang ada flavor aman buat penderita diabetes? Oke, secara umum bagi diabetes dengan kadar gula terkontrol itu aman saja menggunakan high protein dengan berbagai varian-varian karena produk ini tidak mengandung pemanis maupun perasa buatan. Rasa-rasa itu didapatkan dari ekstrak flavor dari misalnya kita bahasnya protein berry itu benar-benar diambil dari ekstrak buah-buahan tropis untuk memberikan flavornya. Pun juga tidak mengandung bahan-bahan aktif sih gitu. Jadi ini saya sedikit melebar jawabannya karena ada beberapa ibu hamil muda kepengen konsumsi protein tapi takut konsumsi yang berry. Apakah nanti kan ada nanasnya di situ bisa mengganggu kandungan atau tidak? Itu kita ambilnya hanya flavor alami, perasa dan pemanis buatan, juga tanpa kandungan aktif lainnya sehingga aman sih dikonsumsi. Baik, terima kasih Mbak Resti. Ini saya lihat sudah habis pertanyaan di chat. Apakah teman-teman mau langsung bertanya saja ke Mbak Resti? Silakan kalau mau tanya di unmute ininya. Audionya, silakan. Mbak Resti, tadi saya lihat yang itu loh Mbak Resti, ya itu agak bingung saya. Yang ketahui tipe dietmu yang tanpa alat itu, nah saya tuh persis di 60. Nah, itu. Skornya, saya 60, tapi kalau saya lihat lingkar pinggang saya itu 80 sampai 89. Jadi nggak sampai di lebih dari 90. Berarti saya carb. Kalau gitu saya carb sensitif. Betul Bu, iya. Karbo sensitif. Karena memang waktu saya assessment dengan InBody Band itu, saya memang carb sensitif. Oh, I see. Wah, Betul. bagus ini, pinter ini ya. Iya, jadi kuesioner ini memang merupakan rangkuman sih dari body key assessment karena tidak semua orang bisa mengakses body key assessment tanpa adanya master code. Sementara kita tahu banget bahwa penting untuk mengetahui dominasi
dietnya kita sebelum memulai program. Jadi kita kuesioner secara manual ini. Bagus, bagus. Saya lihat kok cocok gitu ya sama saya. Iya. Baik teman-teman, silakan. Betul. Kita masih ada waktu. Mumpung ada Mbak Resti loh. Ayo loh. Nggak gampang nih ngundang Mbak Resti. Ayo silakan bertanya, silakan bertanya. Jangan sungkan. Ini bertanya nggak bayar kan Mbak Resti? Siap, Bu. Oke, apa yang dimaksud dengan Bu Lili? Dengan non-GMO? Ya. Apa yang dimaksud dengan non-GMO, Mbak Resti? Jadi GMO sendiri itu adalah singkatan dari genetically modified organism alias produk-produk yang telah mengalami rekayasa genetika. Sehingga apabila produk kita ada non-GMO artinya adalah alami, organik, tanpa adanya permainan genetika. Karena sebenarnya ada beberapa contoh sih yang sudah mengalami proses genetika. Contohnya adalah jagung. Nah, jagung ini kan ada jagung versi sekian yang bisa tahan hama, kemudian biji jagungnya manis, besar. Ini merupakan kombinasi dari gen tanaman A dengan gen tanaman B. Nah, itu sebenarnya contohnya sudah ada. Ataukah mungkin persilangan buah-buahan dan sayur yang dilakukan secara laboratorium, itu pun juga mengalami proses rekayasa genetika. Misalnya dari contoh gampang ya, mangga varian A ini manis tetapi gampang kena hama. Mangga varian B ini kulitnya tebel, nggak gampang kena hama, tapi bijinya gede. Nah, gimana kalau kita kawinkan aja nih secara laboratorium? Ini kan merubah sifat dari alaminya. Nah, sebenarnya proses GMO ini masih kontroversial. Sisi positif adalah dia bagus untuk meningkatkan kualitas suatu produk. Tapi sisi negatifnya adalah kita belum tahu nih keamanannya kalau kita konsumsi jangka panjangnya seperti apa. Karena kan namanya DNA-nya dirubah. Dan ini apakah nanti juga bisa sampai efek jangka panjangnya pun merubah dari struktur DNA kita sebagai konsumennya, seperti itu. Jadi untuk lebih amannya memang kita cari produk-produk yang sifatnya alami, organik, non-GMO. Demikian. Baik, terima kasih Mbak Resti. Lalu saya ingin tanya mengenai carb blocker. Nah, carb blocker itu kan diminum sebelum makan kan? Itu kira-kira berapa lama Mbak? Berapa menit sebelum? Antara 15 sampai 30 menit sebelum makan itu kita bisa konsumsi carb blocker dan jumlahnya pun disesuaikan. Kalau misalnya kita hanya tea time di sore hari konsumsi teh, kemudian cookies itu cukup 1 tablet. Tapi misalnya nanti setelah pandemi kita ada acara hajatan, kondangan gitu kan. Itu kan biasanya makannya karbo ya. Nah, itu sebelum makan bisa konsumsi 2 atau 3. Carb blocker ini bisa dikonsumsi maksimal 9 kok dalam sehari. Oke, ya terima kasih. Ini Bu Lili tanya apakah paket Bodiki juga ikut program double hoki dengan voucher 100.000 per 1,3. Bisa kan Mbak Resti? Termasuk kan? Ini kayaknya Bu Maria dan para leader yang ini mewakili pertanyaan downline. Iya. Iya. Termasuk kan Mbak Resti paket Bodiki? Ikut program. Kalau biasanya kita tidak memperlakukan program double promo, tapi nanti bisa dicek kembali kepada media komunikasi. Ya, baik, nanti kita cek. Biasanya saya buka Amagrab juga ya kalau begitu. Ya, di bawah itu flyer itu ada penjelasannya Bu Lili. Nanti kita cek lagi ya. Baik, pertanyaan yang berikutnya masih ada teman-teman? Silakan loh, jangan takut bertanya. Bu Maria, saya langsung jawab aja ya yang tadi. Ya, jadi dalam syarat dan ketentuan untuk mendapatkan lucky draw adalah
Tidak dapat digabungkan dengan promo berjalan lainnya seperti promo paket Bodiki, belanja pintar, aktivasi pelanggan prioritas, dan lain sebagainya. Jadi nggak masuk tuh Bu Lili ya, karena sudah ada promonya ya. Baik. Oke teman-teman, sudah cukup pertanyaan untuk Mbak Resti? Baik Mbak Resti, kayaknya teman-teman sudah pada pinter-pinter ya. Atau nanti kalau ada pertanyaan ini bisa ditanyakan apa ya, menyusul, no problem. Oke, baik terima kasih Mbak Resti sekali lagi saya ucapkan bisa WhatsApp juga boleh, silakan. Ya Mbak Resti kalau perlu anak-anak bisa langsung WhatsApp. Maria ada pertanyaan satu yang belum terjawab Bu. Oke, di mana? Bentar. Tolong dibantu bacakan, Bu Ani. Betul. Oh, carb blocker dikonsumsi insidental aja, tidak harus rutin setiap hari. Dari Bu Linawati. Apakah bisa dikonsumsi insidental saja, Mbak Resti? Carb blockernya, nggak rutin. Ya, terima kasih Bu Lina untuk pertanyaannya. Bagi mereka sudah ketahuan dominasinya adalah karbo sensitif, sebaiknya memang dikonsumsi setiap hari. Tetapi kalau tadi mau yang mendobel pakai produk Green Trim, itu sebenarnya bisa dikonsumsi seasonal aja. Karena kan dominasi dietnya adalah fat. Sementara diet karbo atau carb blockernya ini bisa sebagai seasonal atau tambahan. Baik. Ya, jadi bisa dikonsumsi secara insidental ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, terima kasih Mbak Resti atas waktunya. Ya, sungguh bermanfaat ya. Semoga teman-teman juga bisa mengambil manfaat banyak dari training hari ini dan juga di-sharingkan kepada teman-teman yang lain. Oke. Semoga Mbak Resti nggak bosan ya kasih training ke grup saya ya. Thank you Mbak Resti. Selamat malam teman-teman. Siap Bu, siap. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di training berikutnya. Terima kasih sekali untuk kesempatan untuk sharingnya Bu Maria.